Assalamualaikum brother. Gua balik lagi nih ke konten temen gua Realita Remaja, si WRJ. Gua kali ini lagi ngebajak konten temen gua nih brother. Narasumbernya sendiri lu nanti bakalan tahu. Kalau lu sering nonton videonya kawan gue ini, lu pasti tahu narasumbernya siapa. Yoi brother. Jangan lupa komen. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lu yang gua jadiin narasumber nih, konten lu sendiri. Lu ngepoin gua. Yoi. Oke. Kali ini bajak konten nih. Berarti temanya. Karena banyak yang request juga katanya pengen Bang Siwinya langsung kan Iya. wawancarain. Oke, kali ini gua perkenalan diri gua sebagai narasumber ya. Dan Bang Toing sebagai moderator bakal mandu. Gua bajak. Di Realita Remaja kali ini gua akan menceritakan realita remaja gua. Oke, kan kalau dari kemarin gua udah suka nanya-nanya orang, sekarang gua nih yang ditanya sama lu nih, sahabat gue nih. Oke, Lanjut nih pertanyaan pertama nih ya. perkenalin dulu nama. Oh iya siap. Oke. Ih, emang kagak ada yang kenal apa Oh, iya. ya? Yang punya konten. Masa kagak ada yang kenal? Oke, nama gua Siwi Rama Januar Asma Sudarmo. Woi siap. Oke. Nama gua Toing aja. Oke. Gak perlu tahu nama panjang. Kalau pengen nyari Facebooknya, Toing susah dicari. Nah, itu dari dulu tuh. Dalam kurung Maling. maling. Oke, gimana nih Bang Toing? Gue yang bertanya nih sama lo, Oke. lu gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah baik Bang Toing. Kesibukan lo apa sekarang brother? Aneh, alhamdulillah. Dibilang sibuk sih nggak sibuk-sibuk banget. Tapi paling yang aneh jalanin sih saat ini kuliah masih tetap jalani. Banyak sih gue denger katanya. Iya sih. Kuliah jalan, kerja juga. Alhamdulillah rintis usaha Wah, kecil-kecilan. mantep. Terus skripsi juga. Nah, satu nih paling yang belum kelar nih. Ngajar. Oh, Itu iya, belum kelar. Masih keadaan Masih lagi ada sih, iya. pandemi covid ini ya. Mm-mm. Siap nih, langsung aja nih sih kali udah nggak nahan kali ini subscriber lu pengen Oke, tahu lah, oke, penasaran oke. lu ke dalamnya tuh seperti apa sih sebenarnya. Berkawan sama gue udah lumayan lama lah dari sekolah ya. Sekarang Bener, mau bener. bertanya nih sama lu. Apa tuh? Dari pertama kali lu masuk sekolah, lu SMP di mana? Gue SMP dulu di SMP 13. Emang nggak terlalu ngehit 13. banget sih namanya dunia rebutan, tapi ya gitu juga. Disebutnya PL2N. 13 di mana tuh? 13 itu di Krukut nih, tepatnya. Oh di Krukut. Siap, Krukut. siap. Ya di SMK lu di Dudep dong. Dudep, SMK 2 ya. SMK 2. Nah, sekarang gue pertanyain ke SMK-nya aja langsung nih. Oke, Lu boleh. baru pertama kali masuk SMK, lu tahu kalau sekolah itu emang sering terjadi ributan lah di Depok gitu kan? Kalau SMK 2 justru awalnya gue nggak tahu, Ing. Karena dulu awal itu gue pengen masuk ya Pemri. Pemri tahu, itu tahu. SMA. Ah, Nah, pilihan kedua itu waktu itu kalau nggak Fajar, Kuba. Nah, tapi kalau Kuba gue nggak boleh nih. Adalah salah satu yang bikin gue nggak boleh tuh waktu itu. Ya abang gue lah nggak bolehin gue di Kuba. Nah, terus akhirnya gue ngambil formulir ya Pemri nih. ah. Ya, Oh sempet daftar lu di APM dulu? Sempet. Nah, karena waktu itu gue kelamaan kesorean kali ya. Ah, Tutup lah ya Pemri nih waktu itu jam 3. Oh ternyata tutup ya, pengen bagi formulir nih. Nah besokannya gue balik ke rumah, formulir gue disobek sama abang gue. Nah boleh sekolah di Pemri. Soalnya waktu itu pas banget ada kasus narkoba. oh. Nah iya waktu itu ada kasus narkoba nih. Begitu orang Depok juga yang ngedarnya nih. Jadi kacau lah tuh waktu itu. Bang lu kenal. Karena iya maksudnya ibarat kata tahu denger lah. Tahu lah, Ada tahu kasus. info-infonya Tapi lah. itu udah lama ya 2012. Waktu kita lagi daftar-daftar, akhirnya gue sama temen-temen SMP gue jalan nih kemana kek kita SMP mana ya gitu. Akhirnya gue hadang tuh pada Oh, orangan lah. nyari sekolah Nyari gitu? sekolah, nyari Oh. sekolah negeri nih. Iya, Negeri iya. Mana ya? Terus? SMK. Masih hadang nih yang tahu banget SMK 2. Gue tahu nih SMK 2 katanya seru. Adang Negeri. PB, Adang PB. Adang PB, Ah, Adang siap, PB. tahu. Itu dia awalnya tuh yang ngajakin ke SMK 2. Jalurnya juga dia yang tahu, dia yang hafal. Hmm. Gue nggak tahu dia dari mana, Google Map atau gimana. Akhirnya gue ke SMK 2. Awal negeri nggak ada formulir katanya, kalau Iya. pengen daftar aja. Gitu. Cuman ada tanggalnya, nggak bisa lewat dari tanggal itu. Nah sebelum situ nih, abang gue kekeh nih nyari gue negeri SMA dong. Gue nyoba daftar di SMA 5 Ing. Semanli. Gue Nah. gue gede banget, asli gue gede banget ya kan. Terus? SMA Semamli kan, sendirian gabut, tapi jauh-jauh kalau SMA negeri. Maksudnya kalau SMA ngapain jauh-jauh gitu.
Terus akhirnya gue nggak dapet, nemnya gede waktu itu, nem gue nggak cukup, Ya, bersyukur SMA gue, gede. ya bersyukur. Akhirnya lama-kelamaan gue bilang SMK Negeri 2 nih, abang gue juga dulu kan Nggak tahu. mungkin di era abang gue itu SMK 2 baru banget lahir. Belum ya. Jadi belum kisruh belum kayak- fenomenal banget dah. Kata abang gue, yaudah nggak apa-apa, sekolah di mana, di belakang rumah sakit. Nah, Samperin dong gue ke situ sekolah itu. sama abang lu tuh. Kata abang gue, wah di sekolah benar, kata abang gue, benar kali ya. Terus Iya aja. iya kita, gue juga gak tahu sebenarnya. Gue waktu itu pernah punya teman satu kampung, alumni kita lah, itu Bang Angga Bagol. Tahu Dia tahu. SMK 2, tapi gue nggak tahu kalau SMK 2 itu ya ricu gitu. Gue taunya dia sekolah di SMK. Gue masuk nih waktu itu, ya kan SMK. MOS ya kan, MOS. Kata tahu MOS kita belum. Pertama kali kenal tuh. Pertama kali kita ketemu tuh MOS ya. Nah, Lu konyol bating dulu, asli. Asli yang udah pernah gue ceritain di konten sebelumnya. Kalau itu konyol, dia pasti nih kalau yang seangkatan sama gue pasti pengen mukulin dia dulunya. Dia dulu kurus, bukan tampolan. iya, kumisan, kurus, whisper reggae. Pokoknya di situ awal kita pertama banget temu lah SMK 2. Jadi awalnya gue nggak tahu sih sebelum Nggak kenal. Lu sama gua nggak kenal karena masih nyari-nyari Iya pertemanan lah di situ ya. Kita nggak sekelas juga kan kelas Nggak. 1. Iya. Nah, gitu Bang Toim jadinya. Gue masuk SMK 2 itu awalnya sih bukan pengenan gue ikut temen aja. Ikut adang Gua awalnya. Nah, iya, ya udahlah, ikutin negeri nih. Abang gue ngebolehin juga kan. Nanti gue sekolah lah. Dapat izin dari keluarga, lu langsung masuk situ lah. Nah, Asik lah gue. panjang cerita sih, ada nggak kesan berkesan lo nih waktu lu masa-masa kelas 1 Nataran Asli. atau apa gitu kan? Asli. Jadi dari awal dulu kali ya, Ya, kelas siap. 1 kali ya. Kelas 1 nih, gue pertama kali ngerasain. Dibilang keras, kita nggak bakal bisa bilang itu keras kalau kita nggak ngerasain ya. Nah, Cuma dapat cerita doang tuh. Ya itu mah masih jadi inilah angan-angan lah cerita berarti kan. Nah kalau ini gue ngerasain banget itu waktu itu posisi gue kelas 1 ya. Kelas 1 waktu itu pas kita kelas 1 tuh penataran agak Depoknya tuh waktu itu agak-agak kurang jelas karena sama teman sendiri sama Iya. STM Kuba jadi nggak menang tuh waktu itu penataran oh jadi pertama penataran itu lu sama anak Kuba? abang anak Kuba jadi sama STM Kuba soalnya nggak ada musuh nih Oh. itu abang kelas Emang gua. itu nggak tahu apa gimana? enggak abang kelas gua kelas 3 Deno nih Dan oh ya tahu. dia daftar calonnya SMK 2 sama calon STM Kuba paling calonnya cuma 3 orang kalau nggak salah Emang janjian? janjian jadi diregel juga jadi ribut-ributan Iya. jadi kurang seru nih itu yang menurut gua sih waktu itu penataran yang nggak berhasil ya biasa aja gitu menurut gua dan penataran internalnya tuh waktu itu belum ada belum ada tuh nah akhirnya yang benar-benar gua rasain kelas 1 asli STM itu baru gua rasain pada waktu gua pulang sekolah nih gua berempat doang nih waktu itu gua waktu itu jadi sering banget main sama PB nih sama Adang lah makanya pas gua ikut basis nih Depok gua ajak si Adang nih gua berempat nih Sama lo ngikut anak basis PB-nya dulu. PB dulu awal-awal cuman kan yang nggak ada keributan Iya. spesial lah paling gitu-gitu doang nah waktu itu gua ajak Adang nih ke Depok karena waktu itu kayaknya janjian abang kelas janjian cuman kalau kelas 1 kita belum tahu dong kita cuma Gitu dikit-dikit aja. gua berempat doang nih kelas 1-nya nih kalau lu inget nih Ropa sama Medan sama gua sama Adang nih berempat kelas 1-nya naik angkot pulang nih nah sampai di perjalanan pulang kalau nggak salah sih itu janjian itu udah 4:30 sore kalau nggak salah jadi udah pengen 4:30 sore masih di reject nih yang bertahan tuh waktu itu kelas 1 gua doang berempat Oh tuh masih di reject lu masih posisi? di reject akhirnya jalan ke RSUD balik nih naik angkot nih gua nah sampai Asem abang kelas gua nih ada Bedot lah tahu, Bedot tahu. berhenti turun pulang katanya dia ada acara atau gimana gua nggak tahu ya karena gua nerusin pulang nih gua pokoknya nggak tahu informasi kalau itu janjian atau gimana gua nggak tahu ya posisinya waktu itu gua pulang aja lah gua namanya kelas 1 kan posisi gua di pintu si dalam angkot penuh nih kelas 2 sama kelas 3 Ini ngomong-ngomong lu masih mod? udah kelas 1 Oh, udah lewat terus? mos waktu itu nah posisi gue balik nih itu gue nggak tahu janjian ke gimana gue nyampe nih sekolahan rival kita nih ya, sekolahan salah satu dua nih ke jalan nyampe sekolahan itu tuh di sebelah kanan ada tuh namanya perumahan UI Ya tahu. nah yang gapura putih tuh Ah. nah di situ
banyak banget tuh, rame banget ya kan. Kelas 2, kelas 3 gue nggak ada yang tahu. Mungkin pas udah kesininya gue taunya nih, katanya dia janjiannya jadi di Kares. Nah, diserang duluan gue dulu. Jadi lu udah chaos duluan. Iya, gue diserang, cuman bingung kan, belum ada persiapan kan. Sebelum di tanah pertempuran lu udah chaos duluan di jalan. Gue kelas 1 nih, gue rasain ya, yang gue bilang jauh banget sama namanya SMP nih, ribut SMP bisa dulu ngobrol dulu. Kalau ini enggak, langsung ada orang ya. Keluar nih dari rumah gue itu rame banget, rame pengen ribut ya. Dia rame banget, gue satu angkot pun juga nih. Di gue satu angkot itu yang gelantungnya cuma bakot doang, apa gue. Jadi disuk ya akhirnya dia masuk nih ke dalam, cuman masuknya jadi masih badannya masih ke arah gitu nih. Masuk ke dalam pintu, gue dikelilingi tuh sama anak Baskara rame banget. Asli, itu semua kaca depan, kanan, belakang itu pecah. Kaca belakang retak doang habis. Ini batu segini nih, dibantain langsung ke kaca sebelah kanan. Jeder, itu posisi kan gue di pintu, gue di dudukan pintu. Di sini abang kelas gue bakal masuk dalam. Di sini ada abang kelas gue juga nih, Deno sama Itak. Waktu itu gue tarik Deno, kalau nggak salah tuh gue ngeliatnya kan dari belakang nih, dia nggak ngeliat, jadi dia ngeliat ke depan terus. Dari belakang dia batu gede banget, dia celurit masuk semua itu. Asli lagi dalam angkot. Tapi jadi anak-anak gak ada yang apa? Gak ada yang. Nah, yang gua alhamdulillah itu di situ gak ada yang apa-apa. Jadi pada gua tarik kanan, yang di pintu ini, yang ribut di pintu ini, nggak sempat sampai mecahin kaca. Soalnya ketahan sama bang kelas gua nih, si bakot-bakot ini. Mungkin di bakotnya dibagelin, cuman gua nggak tahu. Nah, yang pakai celurit tuh. Pastilah kena pukul mah. Asli masuk tuh dalam angkot semua masuk. Kaca depan nih, supir angkotnya sampai mohon nih. Ya dia dihancurin ya. Batu. Pecah kaca depan nih. Ya. Pecah tapi nggak semuanya nih. Harus supir angkotnya turun. Gua, Bakot sama Adam yang di pintu nih turun juga dong. Nah ketangkep dah tuh satu anak bisa ketangkep tuh di situ. Gue inget banget waktu itu ketangkep satu orang. Anak Baskaranya. Iya ketangkep satu orang nih. Satu orang ketangkep lagi diketekin begini, ditunjukin nih si Bakot, tunjukin. Gue itu posisi cuman bawa ada di tangan gue pulpen, di jaket gue tuh ada dasi, gue ikat batu. Jadi ribet-ribet SMP kan dulu gue gitu ya, yakin. Ini pulpen gue tusuk nih, kepala besar, wah, gue bantai tuh, pokoknya udah gimana ya caranya buat ngebahasin dendam. Iya. Dilepas nih, sama tuh supir angkot, kasihan kali ya dia dipukulin sendiri kan. Cabut nih, chaos, cabut. Akhirnya angkot gue dibawa lagi nih maju ke depan, masuk lagi nih semua masuk. Itu isinya kelas 2, kelas 3 banyak banget nih. Jadi berapa orang tuh dalam angkot? Angkot ada 15 orang. Full, soalnya emang pengen ribut awalnya. Iya. Full lah, dia full. 10 orang aja kalau diangkut tuh udah disana banget. Ada yang naik di depan, ada 15 orang. Rame lah pokoknya, intinya sampai gelantungan. Akhirnya pas posisi masuk lagi ke angkot, gue duduk di kursi seat tambahan, tambahan. Angkot gelantungan tetap, masih gelantungan, ada masuk dalam semua pada masuk. Gue jalan nih sampai pom bensin deh, depan kan pom bensin. Keluar lagi nih dari AL atau sekolah AL dulu, sebelah kanannya pom. Keluar nih dari sekolah AL nih, banyak lagi. Si Bapak turun doang. Beda orang lagi tuh, padahal itu yang tadi cabut. Jadi keluar lagi belum puas, dia keluar lagi ke jalan lain kan. Dia keluar jalan lagi. Bapak turun nih. Bapak turun tangan kosong nih, jalan nyamperin tuh yang di depan sekolah air. Gua waktu itu gua agak nggak tahu gue ya. Gue ikutin dong tuh si Bapak, gue turun. Gue pakai dasi yang gue ikat batu tuh. Dia jalan, anak Baskaranya, wah banyak tuh yang megang celurit itu banyak banget asli cuy. Iya, pakai gesper. Nah cuman yang paling depan pakai gesper nih. Yang pakai gesper pengen bagi si Bapak nih. Cuman si Bapak kayak biasa aja kan. Gitu. Nah, santai. Di situ jadi ada polisi, cuman gue belum tahu nih ada polisi nih. Akhirnya gue maju tuh, ya kan. Bapak gue ceritain, gue bantalin lah. Gue maju nih, yang pakai gesper akhirnya nyamperin ke gue kan. Soalnya Bapak nggak ngeladenin, jalan doang. Dia nyamperin ke gue yang pakai gesper. Gue ribut tuh, gue pakai dasi, gue ikat batu, dia pakai gesper. Gue lagi ribut. Si Bapak narik gue, tas gue kan, gue pakai tas tarik tinggal dia. Lu ngapain, gue pengen pulang, kata dia. Dah, gue bilang, gimana sih nih? Ada polisi tuh sebelah kanan. Oh, dia mau pulang? Iya, ternyata polisinya itu kalau nggak salah kenal sama si Bapak nih. Jadi si Bapak pengen pulang. Di rumahnya di Gang Pom. Anjir, kata gue, iya. Lu kelas 1, lu nggak tahu rumah dia. Tahu gue rumah dia. Si Bapaknya juga baru buat kenal, gue nggak tahu tuh namanya Bapak. Habis itu diteriakin gue nih dari angkot, naik lagi ke angkot, gue naik angkot. Gue digoblok-goblokin dulu, lu ngapain lu? Dia mau pengen pulang kata. Wah gila kata gue nggak tahu ya. Gue kira tuh dia bakal ngeributin. Itu dia maksud gue sendiri tangan kosong ya kan. Pede, wah lu ketemu orang sakti. Iya. Angan-angan lu pasti kayak gitu ya. Ternyata dia pengen pulang, gue diomelin malah.
cerita tuh kelas 1 yang gua rasain di situ tuh. Kelas 1 banyak sih sebenarnya kisah-kisah gua kenal sama lu juga dulu kan karena lu ngajak gua main di Parung juga kan. Karena kan emang dulu kelas 1 tuh masih nyari Asli. lah kita buat berbasis nih. Iya, bisa dibilang. Emang dulu sih waktu gua kelas 1 pun banyak sebagian anak Depok yang istilah kata ngikut penataran ke Parung. Karena nggak tahu kenapa mungkin emang dulu waktu pas baru pertama kali penataran Iya, nyari teman lebih gitu ya. nyetarnya Parung duluan kali ya. Soalnya waktu Yang pas janjian pas di di angkatan PBA. gua, di angkatan gua yang ribet tuh waktu itu bukan Parung sih dibilang ya, kayak daerah itu daerah di Parung dulu, Iya, bukan langsung ke Depok. bukan ke Depok dulu. Benar. Emang waktu itu juga penatarannya waktu itu bukannya satu sekolahan tapi perbasis. Makanya Iya. gue nggak tahu tuh waktu itu disuruh narik-narikin bocah sama bang kelas gue kan, ya siapa aja bodo Iya. amat, gue nggak kenal ya kayak waktu lu bilang, gue kelas 1 ya tenge banget dah gitu. Asli. Pengen kenal ya gayanya begitu, Iya, tapi benar. kalau yang udah tahu mah pasti tahu lah gue kayak gimana. Iya, Terus soalnya- nih sih lanjut lagi nih, lu naik ke kelas 2 tuh, lu punya cerita apa nih? Kelas 2 sih dibilang intisari dari cerita gue itu di kelas 2 sebenarnya. Gue punya abang kelas, Baru gue berasa punya, ya? iya gue punya abang kelas, gue punya temen namanya temen seperjuangan, gue punya adik kelas juga adik kelas seperjuangan, ada cuman adik kelas sesaat doang gitu. Jadi yang menurut gue intisari dari cerita anak sekolah sih STM itu di kelas 2 sih sebenarnya. Rasanya Iya, kalau emang di kelas 1 mungkin kita sering ribut juga ya, banyak lah, nggak usah gue ceritain juga pasti kelas 1 namanya, kelas 1 pasti kan masih jati diri nyarinya ya. Nah, kalau udah kelas 2 menurut gue sih udah dapet tuh namanya Iya. jati diri, udah dapet siapa lu dan dari mana lu gitu. Terus waktu itu posisi kita kelas 1 juga nongkrongnya misah soalnya ya. Bisa. Jadi kurang klub, mungkin ya persepsi gue ya, kita klub di kelas 2 nih. Iya. Karena nongkrongnya udah sama nih di reject nih. Udah satu tongkrongan waktu itu. Jadi Karena lu kelas 1 masih banyak Iya. warung-warung di SMK. warungnya masih warung banyak. basis lah. Benar. Sampai dulu geng-gengnya aja pun Asli. cewek-ceweknya banyak dulu. Terus gimana tuh Shay? Sebenarnya sih ya dibilang berkesan ya, banyak banget berkesannya nih di kelas 2 gua ya. Gua juga banyak banget kenal namanya Rival nih. Rival udah mulai kenalin gua kenalin Rival juga kan maksudnya. Nah, pas kelas 2 tuh sebenarnya ada kejadian tragis juga sih sebenarnya. Posisi abang kelas gua nih atau abang kelas lu, abang kelas kita semua nih ada yang kena musibah waktu itu. Iya. Posisi jadi hitungannya kayak gimana ya, SMK 2 agak-agak goyang, agak-agak miring juga tuh. Tahu gua. Karena ada kasus itu sampai kasusnya sampai parah lah, maksudnya sampai out gitu ya. Itu bikin drop sebenarnya, itu bikin drop mental anak SMK 2 tuh di situ. Jadi Ya, yang paling fenomenal lah waktu itu Iya. di Dudep ya. Maksudnya ya dulu kan bendot lah ya, kita bilang bendot aja ya. Bendot out keluar dari SMK 2 karena Iya. gara-gara kasus tawuran drop lah. Jadi kita sebenarnya dropnya itu bukan karena mental apa ya, karena kita kalah bacot sama rival kita. Wah gini lu, ini lu udah nggak ada ini. Wah padahal kita masih banyak Iya. ya. Istilah kata boleh lah diadu gitu kan. Benar. Karena kita belum terjun udah lewat bacotan media segala macem. Asli. Walaupun media nggak se-hits sekarang, tapi Iya, dulu benar. kan yang nggak punya bisa nonton ke siapa aja jadi Benar. buset gitu kan. Jadi dulu ya dia punya nama waktu itu, dia keluar drop. Ya mungkin mental anak-anak, kita nggak bisa nyalain juga ya. ya. Waktu itu bisa dibilang mental anak-anak drop juga. Iya. Jadi jarang basis dikit dulu ya. Iya. Dulu baru ngerasain. basis sekarang down begitu aja. Gua balik waktu itu asli jadi kayak dikit banget. Gua jadi kagak punya abang kelas dulu. kurang langsung. Jujur, ya boleh jujur, boleh ini sih boleh ditanya sih. Oh, dulu pas jadi pas bendot luar itu Iya, abang kelas abang angkatan kelas yang gua jadi mungkin agak drop mungkin karena dia udah kelas 3. Ya. Dan dia nggak mau kayak gitu juga. satu kan. mikirin Gitu jadi juga. balik lagi ke dirinya ya. Kadang gua nggak nyalain juga sih, nggak nyalain mereka juga. Cuman di situ sih intinya. Jadi semua itu dapat jati dirinya masing-masing menurut gua. Jadi ya lu nggak punya, bisa dibilang bendot itu tameng kita semua dulunya. Nah saat ya tameng itu udah nggak ada, gimana caranya bertahan itu menurut gua pertahanan terbaik itu adalah menyerangin. Iya. Iya jadi ya menurut gua kalau lu terus-terusan gunain itu tameng, lu nggak bakal bisa mandiri. Iyalah. Gitu. Benar. Karena kita nggak semestinya hidup itu harus berdampingan. Iya benar. Jadi nggak ngegantungin orang sih sebenarnya gitu. Lu punya jati diri lu sendiri. Ya udah lu lindungin diri lu sendiri. Benar gitu. sih. Jangan bergantung sama orang. Terus gue mau nanya nih sih, ada nggak sih
eh, selama lu ribut dari kelas 1 sampai kelas 3 nih di SMK 2, luka-luka terparah lu atau ya lu kan gua lihat nih kalau di Depok ya sering lah gua nih kalau ketemu si Siwi di sekolahan masih cerita pertama dia orang yang pertama dengar cerita dia pasti gua. Iya benar. Karena dia ngadu mulu ke gua tadi habis ribut ini karena kan abang-abangan gua juga kan. kelas 2 tuh udah rada-rada kental juga nih ya kan. Bang Bendot keluar kan ya gimana lagi gua pasti tamen gua towing dulu. Karena dia gede juga kan kayak Choji. Bisa ngalingin badan lu ya. Gua sih ibarat kata gua si Kamaru dia Choji gitu. Kalau udah combo banget. Gua otaknya dia yang berjalan gitu. Ya pokoknya dibilang kalau luka sih, luka pertama yang gue dapetin itu di SMK di kelas 2 ya. Ini jauh sebelum Bang Bendot ini keluar nih gitu. Posisi kita ulang tahun gitu, ulang tahun sekalian penataran nih. Baru masuk sekolah hari ketiga kayak itu. Penataran kelas 1 angkatannya ini ya. Bolus. Ya Bolus pada tuh ada dari pada. Ya posisi waktu itu kita rame banget nih. 2 truk motor bisa berapa belas motor pokoknya hampir puluhan lah. Jadi kita tuh pas banget hari ketiga MOS kita penataran waktu itu. Gua waktu itu alhamdulillah sih itu kalau nggak salah digabungin ya Parung Depok ya semuanya. Nah kelas 2 udah mulai kita bergabung lah kita udah karena kita penatarannya sama. Mikirin yang udah jangan sampai kayak angkatan kita lah. Nah. Bisa kebanyakan bisanya lah. Asli. Nah akhirnya nyatu nih kita berhasil nih maksudnya narikin calon waktu itu ya. Ya mungkin di situ banyak lah anak Depoknya banyak nih yang ikut pada penataran itu, mau yang ujung-ujungnya nanti dia nggak ikut basis pokoknya ikut di situ tuh pada hari itu tuh. Mau yang rambutnya belah tengah ya pakai kacamata itu emang kalau penataran itu emang pasti hampir semua. Benar, asli. Tahap penyeleksian ya. Tahap penyeleksian. Sebelum lu diangkat jadi perwira, lu di sebelum lu 17 lu harus masuk ini dulu gitu. Sebelum, kan 16 tahun 21. Nah, waktu itu ke Depok kalau nggak salah sih kita 2 truk sama berapa motor gitu. Kita ke lapangan Kares tuh waktu itu, ya ke lapangan Kares. Nah ternyata pada hari itu rival kita nih di Depok waktu itu lagi nggak ngadain penataran, kosong. Dia lagi kosong, cuman ada kelas 2 kelas 3-nya nongkrong di Depok Jagung. Nah teleponan dah tuh waktu itu. Janjian kita lewatin lagi nih sekolahan dia di lapangan Kares, kita lewatin lagi sekolahnya naik BB ya siang-siang gitu jam 12 sampai jam 1-an pokoknya siang itu siang bolong emang benar masih ada tuh bulan puasa enggak ya belum puasa itu Ying. Bulan puasa posisi emang kita tuh pas banget penataran tuh dari dulu pas banget puasa ya waktu itu bulan Juli di bulan puasa tuh pas banget ulang tahun SMK 2 5 Juli iya berapa harinya lah 7 Juli kalau nggak salah 7 Juli ya waktu itu. Nah, bicara tuh rame akhirnya ke Depok Jagung. Gua waktu itu punya calon banyak nih dari kampungan gua. Ya mungkin mereka juga gimana ya, ikut tuh awalnya nggak ada yang tahu kali ya itu penataran. Cuman saat gua ajak ya penataran gitu. Mau ikut. Dan gua punya calon nih waktu itu. Gua pengen biar mereka pada nggak tertindas nih. Coba lu kelihatan sekarang, mau besok lu nggak kelihatan juga pasti lu aman alhamdulillah gitu. Nah, waktu itu penataran posisi nyampe depan Depok Jagung di apa lapangan futsal HES iya lapangan futsal HES Beman belum berhenti udah pada turun nih semua nih turun akhirnya gua waktu itu megang mister main panjangin berapa senti gitu waktu itu ya 90 senti pokoknya agak panjang dah gua andalan lu ya ini gua pengen kasih nih sama di kelas 2 sebenarnya buat ribut nah cuman pas sebelum gua kasih udah pada ribut nih udah maju duluan akhirnya gua maju dong depan dong gua pengen lihat kan siapa aja yang maju. Posisi waktu itu gue sama Bang Bendot, kalau nggak salah tuh sebelah kanan gue sebelum gue maju. Karena emang waktu pas chaosnya itu kita sempat berdebat, Bray. Oh iya. Gue bilang jangan turun. Oh iya. Iya inget. Sempat berdebat panjang dah gue di situ, biasa dah. Kalau si itu kan orangnya sempet kalau sama manusiawinya kan. Iya. Waktu itu mungkin masih emosional ya. Iya. Gitu. Rasa nggak tega tapi ingin nyelakain diri akhirnya kan. Iya, bener. Terus lanjut sih terus gimana? Di posisi gue waktu itu ya sih sempet gue inget nih sekarang nih lu pernah ngasih tau gue kayak gitu dan selalu lu yang jadi kalau lagi acara iya kasih tahu tuh maksudnya jangan lu udah biarin nih bukan acara kita gitu bilang. Cuman waktu itu emang niatan gue gak mau ikut ribut nih maksudnya pengen lihat aja siapa yang berantem gitu. Posisi gue di belakang yang berantem nih waktu itu yang berantem kalau nggak salah nih ya cuma 4 orang. Yang gue inget 3 orang, yang 1 orang gue lupa itu siapa, 3 orang gue inget.
Waktu itu ada Papang, ada Dari, sama ada ya, ada pakai pulpen waktu itu. Wah, salon banget dong, gue bilang dari Bogor dia. Wah, si Ade pakai pulpen nih, gue ngeliat sebelah kanan, di tengah tuh ada Dari, kira ada Papang nih, ribut, terus nggak lama, pokoknya gue baru sampai, gue ngeliat samping gue Bang Dedet nih, belakang mungkin banyak ya, cuman gue nggak ngeliat. Nah, si yang 3 ini mundur semua nih, mundurnya kompak. Nah, kalau si Papang lari ke kiri, dia masuk ke dalam gang perjuangan situ ya. Gue ngeliat dia lari ke kiri, nggak tahu celuritnya jatuh atau gimana. Katanya sih celuritnya jatuh gitu, gara-gara kena bambu. Jadi dia nangkis bambu pakai celuritnya jatuh. Nah di situ, nah yang itu waktu itu lintingan kita, si Angga nih, dia belum masuk konten gue juga. Nah waktu itu posisinya ribut Angga tuh pakai Kirjo. Kirjo dia di tengah ada tuh, dia di tengah, di sebelah kanan ada berapa orang, di sebelah kiri 1 orang. Ternyata dia nggak murni pure ya saat udah setelahnya kita tahunya ternyata kelas 1 cuma 2 orang. Waktu itu Ayas, dia kan pengamat ya kan, dia bilang ada kelas 1 2 orang, yang lain itu kelas 2 kelas 3. Waktu itu ada bang Hobi juga kalau nggak salah ya. Nah si Angga maju nih kayak gitu, gua sambil lari, itu kata gue pengen nahan nih, cuman keterusan. Nafsu nih, gini ya. Nah gini kelihatan gimana sih gitu bisa kelihatan. Gue pengen tendang nih, gak kena, malah ribet nih badan gue. Nah hasil sinilah nih luka pertama gue, kelilit sama kiri dia nih, ditarik sama dia, ditarik badan gue nih, tarik, dia lari, gue kejar kan, gue pakai mistar tuh waktu itu, lumayan panjang lah. Gue ngejar dia, sebelah kanan ternyata pas gue masuk di tengah nih, sebelah kanan gue kan ada, nah yang sebelah kiri sama di tengah nih udah kabur nih. Oh, lu udah di press tuh? Gue nggak ngeliat pokoknya sebelah kanan gue. Lu karena sendiri ya? Sendiri, mungkin di sebelah kanan gue diributin juga nih sama Bang Benot, cuma gue nggak ngeliat waktu itu. Jujur sih asli murni gue nggak ngeliat. Gue pakai kupluk waktu itu. Pakai kupluk. Gak perhatiin ya, kayak gitu ya. Pas gue kelilit, gue ditarik, gue makin maju dong. Sakit kan kalau ketarik kan udah kelilit. Gue ngerasain sakit, gue belum lari terus, maju terus ke depan. Gue maju, kira dilepas tuh sama dia, dilepas. Gue lari, gue terusin. Ternyata sebelah kanan gue nih, gue inget banget ya itu pakai chair, celuritnya kecil, tapi nggak mencilat ke alat. Gue berhenti, pas gue berhenti dia jadi arah lari, gue barengan nih, gue lari bareng nih sama lawannya. Nah iya waktu itu, nah dia ngebacok gue nih, ngebacok kepala gue ngeles begini, cuman kupluk gue udah kalau buka waktu itu, bantai sini gue ngebantai dia ngebacok gue bantai dia nih, dia nangkis pakai tangan kanan kalau nggak salah, dia nangkis pakai tangan kanan kiri gitu, nangkis, gue gini dia langsung cabut tuh, naik ke yang ada gang naik atas tuh, iya gang naik atas, gue kejar sampai gang nih, nafsu ya kan, gimana sih kita habis kena nih, gue ngerasain waktu itu kena, cuman nggak kayak moles doang gitu, untung banget sih nggak nanclek waktu itu, jadi nyabar. Karena lu kenanya di pala nih sini, gitu. Ini tulang juga sih sebenarnya, dibilang dijahit nggak bisa dijahit. Nanti bisa tunjukin nih brother ya, lukanya si ini. Nah, waktu itu pas udah jebol dia naik ke atas, yang di jalanan juga udah lari ke sono. Pas gua arah balik, gua ditangkap. Oh, digrep lu? Ditangkap gua sama. Lu udah posisi baju bebas sendiri tuh. Gua nggak ngeliat ke belakang, jadi gua mundur, ditangkap nih gua dari sebelah kanan gua ditangkap, sampai jatuh gua yang dia sambil nubruk begini. Yang gua ngecit tuh orangnya gendut, waktu itu ada yang bilang juga itu alumninya, gitu mungkin Bang Beler katanya. Gua sih nggak kenal, gua jujur gua nggak kenal Bang Beler itu. Ditangkap, jatuh, dia mukul gua sekali nih, gua ngikut dia kelepas. Nah itu anak yang dari gang keluar lagi nih, dia pengen bantai, gue dibantai sebelah sini gue nih, nggak tahu pakai apa ya, kayaknya sih pakai golok, pokoknya kayak berat gitu, alat berat. Dia balik lagi nih, jadi gue jatuhnya nggak jauh dari warung itu dia ngeliat gue jatuh, ditangkap kan, mungkin dia teriak nih, gue cuma udah ngiung dong gue jatuh, dia teriak nih gini, bantai balik tuh, satu orang balik, dia pengen bantai pala gue begini kena sini gue nih, tapi nggak ada bekas. Biar gue jatuh, makin jatuh dong. Mungkin sweater lo tebel. Nah, iya, gue jatuh nih akhirnya itu Mister lepas kan sama gue. Udah gue sikut. Itu yang alumni itu dia lari ke arah warung. Yang pakai golok itu bantai gue lagi nih.
bantai gue lagi, cuma gue begini nih, kagak nggak kena. Pokoknya sweater gue nih udah ketutup begini nih, gue begini. Dia lari tuh, gue kejar lagi kan. Pas gue nengok belakang, udah nggak ada ceping, sepi. Yang ada cuma polisi, naik mobil polisi doang. Oh, ada polisi di situ. Gue cabut nih, jalan kaki gue kanan. Gue kuplukin kepala gue nih. Saya jalan, gue kanan. Itu jadi bocah kita udah pada lari ke Gang Hes tuh. Iya, tahu gua. Polisi di situ. Dibuka kupluk gue waktu itu sama dia, gue sambil jalan. Saya pengen pulang pak, gue gitu. Dibuka kupluk gue. Mungkin dia ngeliat gue berdarah, tapi gue belum berasa. Oh, udah keluar darah tuh. Udah keluar darah, cuman gue belum berasa. Gue masuk ke gang, kagak pak. Dia ngeliat, enggak, saya pengen pulang. Udah gue masuk ke gang. Gue teriak tuh, woi. Seneng dah, gimana ya? Jebol, cuman gue kan tinggalin, gue pengen nanya itu tadi siapa gitu. Sebenarnya gue pengen nanya, gue belum tahu tuh pada saat itu. Gue jalan, yang nemenin gue satu orang doang waktu itu, sahabat gue Kopet. Adik kelas gue. Nah, karena emang gue pengen natar dia ya, Apin Kopet waktu itu. Ram, lu nggak apa-apa Ram? Udah nggak apa-apa. Gue bilang, lu gimana sih tadi kagak maju, lu ntar lu malah diceng-cengin lu. Gue bilang gitu. Ditatar lu malah, ya ditatar lagi lu gitu. Nah, akhirnya di situ posisi waktu itu Bang Bendot nih, mungkin dia waktu itu nemenin gua, tapi waktu itu ada polisi juga kali ya, dia ninggalin gua. Nah, dia nyamperin gua nih, apa dia buka jaketnya tuh waktu itu, jaket hijau. Gue inget banget jaket hijau, gak tahu bacaannya apa gitu. Dibuka mau dia langsung naruh sini gua nih. Gua nggak tahu ngapa sih. Lu berdarah kagak? Gua lihat, gua gini, oh iya berdarah. Namplay daging gua. Meler. Gua giniin, oh iya nih. Oh ini daging ya? Iya. Terus naikin motor tuh, jaketnya ditaruh sini tuh. Karena mau gua aja. Iya, akhirnya gua naik motor beli ya. Iya, gua naik motor tuh. Gua dibawa ke apotek, iya klinik, cuma dipakein klinik apa? Saplas sama ini doang. Betadin ya kan. Udah tuh. Posisi belum puasa. Iya. Gua diajak kemes gitu. Akhirnya penataran internal deh tuh. Penataran internal ada karena ya waktu itu ya waktu itu kelas 1 jebol kan, hitungannya jebol. Yang balikin kan waktu itu gua sama lu pada ya deh, ibaratnya jadi abang kelasnya gitu nih. Ditatar dah tuh waktu itu, pakai ludah, pakai nilai, pokoknya banyak lah. Penataran anak STM pasti lu tau lah. Kalau dibilang penataran internal tuh semua tahu pasti ya. Di situ harusnya di situ pemula ya sih, baru ribut ya. Kalau di mana-mana kayak gitu. Iya betul. Kita ribut dulu jebol baru digaplokin. Biasanya kadang-kadang digituin dulu gitu. Ya biasalah, beda-beda sekolah ya, beda-beda penatarannya, cara-caranya ya. Iya, gue inget tuh akhirnya, tapi di situ sih puasa, gue tetap puasain gitu. Jadi gue ingetnya tuh yang bikin gue berkesan banget tuh, itu di bulan puasa gue tetap bisa bertahan puasa gue. Ya nih kalau mau tahu, dulu Siwi itu pernah kebacok di bagian kuping belakangnya nih, di telinga belakangnya di sini nih. Pitak jadi gue. Meleleh lah ya, itu apa kulitnya sampai meleleh gitu tuh, melar ke bawah. Posisi puasa tengah hari bolong, dia gue bawain air, gue suruh minum kagak mau. Gue malu sumpah gue malu banget. Karena gue gak ngapa-ngapain, gue cuma nolongin orang doang gitu. Di posisi gitu nah, ya. Karena kan gue kira penataran itu, gue ngapain ikut-ikut. Asli dibilang bego juga sih gue. Mau ngapain gue kan, gue pikir itu. Gue juga waktu penataran gak ada yang belain gue, lari-lari sendiri, ya kan. Gue mikirnya pengen nyeksa adik kelas gue aja waktu itu, sumpah gue gregetan kayak gitu. Makanya gue waktu pas lagi kejadian itu, lu gue tahan-tahan, ternyata lu pengen maju juga, chaos juga akhirnya kan. Benar kan, gue gak ngerti dah. Asli, mungkin pilihnya tepat juga waktu itu. Posisi waktu itu juga gimana ya, gue baru punya adik kelas dan gue dulu tuh sangat malu namanya kekalahan nih. Jadi gue kesel banget sama namanya kekalahan. Akhirnya gue di situ menang. Gue gimana yang belum ngerasain namanya kekalahan ya. Jujur sih gue dari gue kelas 1, kalau dibilang ribut, gue ikut sama bang kelas gue gak pernah kalahin. Jujur ya, kalau boleh jujur gitu, gue gak pernah kalah. Dan ya, tapi tetap lah manusia pada kodratnya gitu. Kekalahan tuh pasti bakal datang pada waktunya gitu. Tiba-tiba orang kalau menang-menang mulu, tuh pasti jadinya sombong. Nah, makanya lo ngasih kalah. Kita kan fair-fairan, kalau kalah ya kita bilang kalah. Iya, jujur waktu gua kelas 1 sampai gua kelas 2 pertengahan sampai Bendot keluar ya waktu itu. Baru gua ngerasain kekalahan lagi tuh gua di Arpo waktu itu. Di Arpo. Iya, gua ribut sama Bagas. Begitu ribut sama Bagas. Oh, yang pernah ada di konten lu ya? Iya, gua cerita. Bocil. Asli gua maksain. Tapi alhamdulillah gua gak luka di situ. Gua gak dapet luka, tapi gue dapet pengalaman di situ. Asli, gue waktu itu asli bener-bener ketinggalan atau ditinggalin sama teman gue. Cuman satu orang doang nih yang ninggalin gue waktu itu, Dewa Ambon.
Kayak posisi dia juga nggak bisa belain gue berantem nih di depan berdua nih sama dia. Pertama kalah nih, bukan kalah, gue nggak tahu itu strategi mungkin ya, soalnya dia belum sempet gue masih ngokang begini, dia kabur nih, pokoknya dia kabur, dia celurit musuhnya kabur. Posisi waktu itu cuma 10 orang sampai 15 orang lah, 10 orangan. Kocok gue satu truk nih rame. Cuman di belakang gue nggak ngeliat nih, banyak adik kelas, ada abang kelas, ada angkatan gue juga. Terus posisi Bandot ketua. Gue berantem di dua tuh sama Dewa. Gue nggak ngeliat kalau partner gue ini cabut nih. Maksudnya Dewa ini cabut, dia udah teriak katanya, cuman gue nggak denger. Gue namanya menang seru dong. Kalau Dewa langsung dikalahin nih. Waktu culit gede waktu itu. Jadi posisi gue di sini, gue berdua ribet begini, gue sebelah kanan nih di Arko Telkom tempatnya. Gue sebelah kanan, gue maju, dia kalah, Dewa kalah nih, gue menang, Dewa kalah. Jadi dia posisi udah 2 orang atau 1 orang gitu ya, udah masuk ke dalam sini. Jadi gue udah di belakang-belakangan nih. Ya kalau ribut kan kita nggak bisa namanya melihat wah ada yang masuk nih, gini nggak bisa. Fokus dibolin aja Fokus yang depan kita. Namanya kita masih bisa menangin. Nah pas gue ribut kedua, gue janggal nih. Kayaknya kalau di sebelah kanan gue udah kayak nggak ada temen. Maksud gue kayak udah sendiri nih, gue pengen nengok ke belakang kan. Pas gue ribut kedua, culitnya gede. Jadi awalnya ya pakai culit kecil nih. Kedua culitnya gede nih. Iya kan, gue tetep bokang kan. Pokoknya kalau gue sampai kabur pada belakang pasti gue kena. Tapi kalau ganti bola. Dulu pengalaman gue di situ ya, oh gue nggak boleh mundur nih. Gue tosin terus nih, gue tosin dia ngokang juga, dia mainnya begini kalau nggak salah, dia main silang begini, gue ngokang doang nih. Dia jadi main ngasal, gue tahu lah ibu kata Wadi, jarang nih. Nah di belakangnya, di sebelah kanannya nih waktu itu baru nih si Bagas kalau nggak salah. Jadi dia di belakangan dah turunnya. Nah pas gue lagi ribut begini, gue baru denger tuh, gue nggak tahu kenapa denger pas gue lagi ribut begini, gue denger nih, takut gitu ya. Gue nengok belakang nih, udah nggak ada. Itu jadi temen gue yang banyak itu di jalanan, jadi gue diturunin waktu itu, disuruh turun sama alumninya, diajakin janjian, gue ayoin terus, sampai masih muda ya, ayo terus gitu, lawannya semana juga ayo terus. Dia bilang, gue inget banget itu Beler juga, abang Beler juga, dia bilang gini, aktif banget sekarang sama orang doang, gue bilang bawa satu truk, nggak takut, gitu kan, anak muda, gos terus, padahal mah ya gitu lah, pas ributnya. Akhirnya ribut nih, itu kalah tuh gua. Tapi pas gua nengok belakang udah nggak ada nih. Yang gua lihat tuh cuma musuh lagi ngejar teman gua nih. Teman gua sambil ngadep belakang ini, jadi maju ke depan sambil ngadep belakang nih. Gerakin gua, takut gua kepres abis yang gua. Akhirnya posisi waktu itu dia lagi main begini, gua pengen adu nih, biar gua adu langsung dia kena, gua cabut nih. Gua adu nggak kena nih, gua langsung mundur ke belakang, gua terbalik belakang nih. Jadi dia udah 2 orang tuh. Nah si Bagas harusnya dia bisa ngenain gue nih waktu itu. Cuman dia naik ke motor gitu. Jadi ada motor, satu motor nih dia ngikutin dia. Nah dia naik motor, dia mundur ke belakang, gue ngeliat dia ada yang mundur ke belakang, dia lari, gue lari nih. Nah temen-temennya nih, yang ini kagak enggak nih kalau gue di belakangnya dia. Gue ngeliat, wah anjir. Jadi gue dikelilingin nih, gue di sini. Gue pojok tuh ya, pojok jalanan hancur. Ini anak Baskara, di samping gue anak Baskara, di depan lagi ada anak Baskara juga. Jadi gue posisinya di jebol. Nah gue di 1, 2, 3 nih, 4 di belakang nih. Iya tuh, iya asli gue di press. Cuman gue di situ untung-untungan nggak kena nih. Kayak dia nggak kali ya. Dia nggak nge. Cuman yang sebelah kanan gue nggak nih. Bacok. Akhirnya gue dibacok tuh gue. Kenapa? Gue yakin sih.